Halo Sobat Memo, kembali dengan berita harian Memo X. Pada 7 November 2025, terjadi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta. Hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan lebih dalam. Jadi gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Weh, di bawah kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue deg-degan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Kebetulan jangan gua. Itu kenapa itu? Siapa tuh? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gue. Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading terjadi 7 November 2025 saat para siswa dan warga sekolah sedang bersiap mengikuti sholat Jumat di masjid sekolah. Pada sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dua ledakan beruntun terdengar, satu dari arah belakang dan satu lagi dari dekat pintu masuk masjid, yang menyebabkan jemaah langsung panik. Hasil penyelidikan, Densus 88 mengungkap bahwa pelaku membawa total 7 bahan peledak ke lingkungan sekolah, di mana 4 diantaranya sempat meledak dan menimbulkan kerusakan serta korban luka. Sementara 3 lainnya tidak meledak dan ditemukan tersebar di 2 titik berbeda yang kini sudah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim forensik. Nah, netizen terkejut. Pelaku merupakan siswa berusia 17 tahun. Ia mengalami luka parah terutama di bagian kepala akibat ledakan yang ia bawa sendiri, sehingga harus menjalani operasi besar di rumah sakit. Dirawat di ICU dan kini masih dalam kondisi lemas, sehingga belum memungkinkan bagi penyidik untuk meminta keterangan darinya. Jumlah korban akibat ledakan meningkat menjadi 96 orang karena banyak siswa dan warga sekolah baru datang ke fasilitas kesehatan setelah kondisi mereka memburuk. Dan dari total korban tersebut, sebanyak 29 orang harus menjalani perawatan intensif. Sementara 67 lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka dinilai cukup stabil. Dalam penggeledahan rumah pelaku, polisi menemukan serbuk yang diduga kuat digunakan sebagai bahan atau pemicu ledakan. Namun pihak kepolisian belum dapat memastikan jenis dan sifat serbuk tersebut sebelum dilakukan analisis laboratorium oleh Puslap 4 untuk memastikan apakah benar serbuk itu terkait langsung dengan peledak yang ditemukan di sekolah. Hingga kini polisi masih terus mendalami kemungkinan motif pelaku, termasuk dugaan bahwa ia mengalami perundungan atau bullying dari teman-temannya, serta kemungkinan bahwa pelaku memperoleh inspirasi pembuatan bahan peledak dari konten-konten yang ia konsumsi sebelumnya. Sehingga penyidik juga menelusuri aktivitas media sosial dari pelaku. Saat melakukan penyisiran di lokasi ledakan, polisi menemukan 2 benda yang awalnya terlihat seperti senjata api. Satu menyerupai laras panjang dan satu menyerupai pistol. Namun setelah diteliti lebih lanjut, benda tersebut ternyata hanyalah senjata mainan yang kebetulan bertuliskan simbol dan kalimat yang menyerupai pesan ekstremis, sehingga menimbulkan banyak salah paham di masyarakat. Insiden ledakan ini menyebabkan trauma yang cukup dalam pada sebagian besar siswa, ditandai dengan munculnya rasa takut untuk kembali ke sekolah, munculnya keinginan untuk pindah sekolah, serta gejala kecemasan yang membuat pihak sekolah dan pemerintah memutuskan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh terlebih dahulu demi memberikan waktu bagi siswa untuk pulih. Setelah masa awal pemulihan, sekolah mulai dibuka kembali untuk pembelajaran tatap muka. Namun kehadiran tidak diwajibkan karena banyak siswa yang belum siap secara mental untuk kembali berada di lingkungan tempat ledakan terjadi. Untuk itu, sekolah menerapkan sistem hybrid dan meminta orang tua menentukan apakah anak mereka siap untuk mengikuti pembelajaran secara luring. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun aturan baru yang bertujuan membatasi akses anak-anak terhadap konten kekerasan di internet, karena muncul dugaan kuat bahwa pelaku mempelajari cara membuat peledak dari video atau konten serupa di platform digital. Sehingga pemerintah merasa perlu membuat kebijakan pencegahan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Karena kondisi pelaku belum stabil, setelah operasi dan perawatan intensif, penyidik belum dapat meminta keterangan darinya. Sehingga proses pemeriksaan akan dilakukan setelah dokter menyatakan ia sudah cukup pulih. Dan proses tersebut wajib melibatkan pendamping seperti KAPAI, Bapas, psikolog anak, dan lembaga perlindungan anak lainnya.
karena pelaku masih berstatus di bawah umur. Baik Sobat Memo, berikut mengenai penyelidikan ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Semoga situasi segera membaik dan kegiatan belajar dapat kembali berjalan normal. Jadi bagaimana menurut Sobat Memo? Sampai jumpa di video selanjutnya.